Hari ini saya ingin berbagi berkat firman Tuhan, saudara sekalian, dengan judul It's All About Jesus. Ya, semua adalah tentang Yesus. Pembacaan firman Tuhan akan diambil dari Roma pasal 11 ayat 36 yang berbunyi next demikian, saudara. Kita baca bersama-sama, saya ajak Anda baca, aktif bersama dengan saya, katakan 2 dan 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Satu kali lagi ya, biar nangkep hati dan pikiran kita. Katakan 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya percaya ini sebuah hal yang dapat dengan mudah ditangkap oleh kita. Saudara, satu prinsip saudara dari bagian firman Tuhan ini, yaitu tentang it's all about Jesus. Semua di hidup kita itu adalah tentang Yesus yang bekerja. Alkitab tadi berkata bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia, lalu oleh Dia, dan akhirnya kepada Dia. Saudara-saudara, kalau kita lihat di sini seolah-olah tidak ada peranan kita, tidak ada part atau bagian kita. Sebab Alkitab bilang dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Namun nanti kita lihat, saudara, apakah betul kita betul-betul bahasanya orang Jawa Tengah sana pasrah, bongkoan, tidak punya peran serta, tidak punya tanggung jawab. Nanti kita akan lihat dalam perjalanan firman Tuhan. Tapi pagi ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan ya, apa toh maknanya it's all about Jesus. Apa maknanya semua tentang Yesus di hidup kita? Bagaimana nanti menjalani kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita, sehingga kita pada akhirnya saya percaya akan mengalami sukacita yang sempurna daripada Tuhan. Nah, mari kita lihat perjalanan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, saudara, Alkitab tadi berkata segala sesuatu adalah dari Dia. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Kata Alkitab, saudara. Beberapa terjemahan kalau kita cek bunyinya yang pertama dikatakan ya tadi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saudara, Alkitab berkata demikian. Allah yang menciptakan segala sesuatu, semuanya berasal dari Allah. Satu terjemahan bahasa Inggris, saudara, bukan buat gagah-gagahan, tapi kita cek ya apa makna Alkitab. Alkitab berkata for all things are from Him, ya. Dan satu terjemahan The Message berkata everything comes from Him, ya. Semua itu datang daripada Tuhan. Nah, ini yang perlu kita renungkan dan kemudian kita bisa menangkap makna sederhananya, saudara, bahwa segala hal yang ada dalam hidup kita adalah berasal daripada Tuhan. Yang setuju tangkap, katakan amin. Asal dari Tuhan maksudnya diciptakan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Bahkan kadang itu berarti diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ya, saudara, kalau mungkin diciptakan oleh Tuhan, ya segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, kita sudah sangat percaya sekali tentang perkara ini. Sekali lagi yang setuju katakan amin, saudara sekalian ya. Saya pernah dengar seorang anak datang sama mamahnya dan bilang ya, "Mah, sing bener itu sing di mah," ya. Lalu saudara-saudara sekalian, mamanya bilang, "Ada apa? Kita ini sebetulnya diciptakan oleh Tuhan atau bagaimana?" Lah, kamu kan sudah sekolah minggu. Sekolah minggu ngomong apa? Ya kalau di sekolah minggu saya tahu kita diciptakan oleh Tuhan. Ya. Lah terus masalahnya apa? Lah papa itulah, papa ngomong apa? Papa tuh bilang kita tuh turunane ketek lalu bisa jalan tambah lama tambah tegap. Yang betul mana? Kita ini apa namanya? Turunannya diciptakan Tuhan atau dari monyet yang berevolusi? Mamahnya diam dan bilang gini, kalau setahu mamah dari pihak keluarga mamah diciptakan Tuhan, enggak tahu kalau pihak keluarga papamu itu, katanya. Saudara-saudara sekalian, ini mestinya udah enggak jadi perdebatan kita. Yang setuju sekali lagi katakan amin ya. Mantep pasti, kita dunia dan segala isinya ini diciptakan oleh Tuhan kita yang luar biasa, yang sukacita, katakan amin. Dan ini adalah kebenarannya, diciptakan oleh Tuhan.
diberikan ya. Segala sesuatu berasal daripada Tuhan. Ya, itu artinya bisa diberikan oleh Tuhan ya. Semua yang Anda dan saya hari ini punya itu betul-betul hanya atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Apakah kerja keras perlu? Ya perlu. Tapi saudara-saudara sekalian, kerja keras tanpa Tuhan itu sia-sia saja. Makanya Amsal bilang, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahi apa-apa. Berkat Tuhan. Orang Tionghoa bilang, hoki, saudara sekalian. Keberuntungan. Kelihatannya terlalu remeh, tapi kebenarannya tidak seremeh itu ya. Satu kali seorang ya, jadi kita nggak punya anak tapi punya anak rohani yang di Solo, saudara sekalian ya. Satu kali dia panggil saya dengan istri Koh dan Cik, dia bilang, Koh, saya mau saksi, kenapa? Dia broker rumah, dia jualan rumah, saya pasang MMT, saya pasang MMT, nomor WA-nya itu salah. Terus, tapi 6 bulan saya bisa closing 10 miliar. Jualan rumah, ruko, 10 miliar 6 bulan. WA-nya salah. Terus, 6 bulan kemudian ada teman saya bilang, itu nomor WA yang kamu pasang di MMT salah loh. Lalu dicek betul, dia rubah saudara sekalian MMT-nya, pasang nomor WA yang benar. 6 bulan kemudian dia jualan, saudara sekalian, dalam 6 bulan dia jualan, maksud saya dia bilang nggak bisa closing apapun. Saya tanya sama dia, jadi kamu belajar apa? Belajar bahwa kalau tidak Tuhan yang memberkati, tidak bisa. Hal-hal seperti ini kita bisa mungkin tambahkan banyak kesaksian, tapi mengajar kepada kita bahwa segala sesuatu berasal dari dalam Tuhan di hidup kita. Diciptakan, diberikan, nah yang ketiga ini yang paling menantang. Bahkan itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Diizinkan, katakan diizinkan. 2, 3, diizinkan. Nah, kalau kita mengalami yang diizinkan ini yang biasanya menimbulkan saudara perkara yang berat dalam kehidupan kita. Ya, saya ingin bersaksi, tidak menyaksikan diri sendiri tetapi menyaksikan Tuhan. Simpel saja. 17 Agustus 2023 saya sama ibu naik motor. Saya sampai sekarang senang naik motor, saudara sekalian ya, di Salatiga itu kotanya kecil ya antara Solo Semarang. Saya bikin putaran balik di satu tempat lalu jatuh. Saudara jatuh dan kemudian masalahnya itu kemudian menimbulkan masalah besar. Bukan hanya jatuh, tapi ternyata ya 4 hari singkat cerita saya masuk rumah sakit 4 hari nggak bisa duduk kayak bapak ibu. Ternyata hari keempat pindah rumah sakit besar di Solo baru tahu ternyata tulang punggung saya patah. Saya memang punya kelemahan mungkin sampai sekarang 25 tahun lebih tulang punggung itu mengeras saudara sekalian dan menjadi kaku saudara, dan saya sudah belajar menghidupi itu dengan kebaikan Tuhan, tidak berontak, ya tidak marah, saya percaya semua datang dari Tuhan, tapi kok ini sekarang serinya baru, jatuh patah saudara. Singkat cerita saudara saya dioperasi 24 Agustus dan kemudian ada operasi kedua 20 November. Tapi yang mau menjadi sharing saya adalah bahwa di sini sekali lagi saya belajar tentang izin Tuhan, saudara. Selesai operasi saya harus kemudian latihan jalan seperti bayi baru berjalan lagi, saudara. Ya, seperti orang yang baru latihan jalan, anak baru latihan jalan, dan itu sekitar 1,5 sampai 2 bulan. Bahkan ketika mau sembuh, lalu dokter bilang operasi yang kedua karena nanti saya mau saksi komplit, saudara. Tapi minimal pengalaman hidup ini mengajarkan kepada saya bahwa inilah ya makna segala hal yang ada dalam hidup kita berasal dari Tuhan. Diciptakan, diberikan, bahkan diizinkan Tuhan terjadi. Nah, masalahnya kalau pas ngalami yang tidak enak yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, apa? Nah, ini yang pagi ini saya ingin. Apa yang perlu menjadi respon atau tanggapan kita? Katakan respon. 2, 3. Respon, tanggapan kita. Jadi tadi saya bilang bahwa seolah-olah nggak ada part bagian kita. Kalau melihat firman Tuhan, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, seolah-olah pokoknya semua tentang Tuhan. Seolah-olah kita ini cuma tokoh ya kayak drama yang dijalankan oleh Tuhan. Apakah betul seperti itu? Jawabannya tidak betul. Ada bagian kita di tengah-tengah
segala yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Nah, saya ingin berbagi dengan sederhana. Kalau kita sedang mengalami segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan, kalau enak puji Tuhan, kalau pas gak enak ya tetap puji Tuhan. Yang sukacita katakan amin. Maka kita perlu belajar ngasih respon. Respon pertama kelihatan sederhana, tapi saya ingin berbagi juga memang sederhana. Respon pertama saya kembali belajar mengucap syukur. Alkitab berkata, ya, Anda tahu ayat terkenal ini 1 Tesalonika 5 ayat 18, ya. Kita baca bersama, katakan 2-3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, ya. Saya nggak koordinasi sama musik, tapi pemusiknya kayaknya pinter-pinter, ya. Kasih nada D kok, ya. Saudara, saya nggak tahu lagu ini Anda pernah tahu apa enggak, tapi saya waktu itu selama hampir 4 bulan banyak nyembah Tuhannya itu ya. Nada D boleh dikeluarkan ya. Dia bilang demikian. Ada bunyinya? D, ya itu. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku dikoyakkan, pujianku takkan terhentikan, rohmu yang memberi penghiburan. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Kalau boleh tahu, boleh tepuk tangan sama-sama katakan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Selesai operasi, pulang di rumah, masih harus latihan berdiri, latihan jalan, pakai walker, saudara-saudara pelan-pelan. Tapi Tuhan taruh lagu ini di hidup saya, belajar ngucap syukur, ya. Dan paling gampang saya pakai speaker, pakai handphone, ya. Tiap pagi setel ini, pokoknya sebab hari ini hari yang terbaik. Udah nyembah Tuhan di kasur, lalu pagi berdiri, baru latihan jalan kayak bayi. Saudara-saudara, itu proses yang sekarang saya bisa berkata itu indah, karena memang itu indah di dalam berkat Tuhan. Nah, yang kedua, respon kita, saya belajar, saudara-saudara sekalian, untuk belajar melakukan penerimaan. Kalau kita sedang mengalami segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan, atas perkara itu pertama, saudara, kalau kita membantah, itu merugikan kita sendiri. Pertama, ya, belajar untuk mengucap syukur atas yang dialami. Ya, saudara yang setuju dan enggak setuju katakan amin, saudara ya. Karena itu memang caranya. Semakin kita membantah sama Tuhan, semakin rugi sendiri. Yang kedua, kita mulai belajar melakukan penerimaan, ya. Anda tahu tokoh Ayub ya, bagaimana dia menerima, dan biarlah ini menjadi contoh terbaik buat kita. Ya, Ayub 1 ayat 21 berkata, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya Tuhan. Anda tahu ya, Ayub hari itu mengalami kerugian besar. Singkat cerita, apa ketika dia dikasih tahu, kita nih habis kehilangan ini, bahkan anakmu 10 mati loh Tuan Ayub. Dia bilang, Tuhan yang ngasih, Tuhan yang ambil. Terpujilah namanya Tuhan. Ngomong kayak gitu tuh tidak mudah, betul saudara ya? 2 hari lalu, saudara saya, dulu orang Surabaya, sekarang pindah di Jakarta. Saudara saya mungkin mendekati usia 70 tahun, punya anak 2. Anak pertamanya meninggal waktu masa COVID, bukan karena COVID sih, tapi mungkin terlambat penanganan COVID, masih usia 37-38 tahun. 2 hari lalu, anaknya umur 40 tahun, anak kedua, cewek, mengandung bayi kembar, tiba-tiba di grup keluarga dikabarkan sesak nafas, dan kemudian jam 2 pagi meninggal dunia. 2 hari lalu. Harusnya kalau saya mau hari ini saya atau besok ke Jakarta dan menguburkan keponakan saya itu dengan 2 bayi yang dikandungannya.
Saya lihat status mamahnya, ya saya cuma udah nggak bisa ngomong ya, cuma kasih emotikon nangis-nangis gitu aja. Tapi saya lihat mamahnya lagi, sepupu saya bilang gini, Tuhan yang ngambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah namanya Tuhan. Waduh, abote Tuhan, Tuhan. Kalau pas ngalami yang Tuhan izinkan tuh kok abotnya Tuhan, Tuhan. Dan itu saya alami juga, saudara sekalian. Bagaimana menerima patah tulang punggung. Bagaimana menerima operasi pertama dan memperkirakan semua selesai. Lalu ternyata suruh operasi kedua. Ya memang yang gini ini hanya bisa dijalani ya. Nada deko ya. Dan sekali lagi mungkin saya memang senang pujian penyembahan. Lagu itu menolong saya. Ya, Anda tahu penolong yang setia dari Melita Sidabutar. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Itu banyak nolong saya di masa itu. Kalau enggak, ya Tuhan ngajari, udah berserah, percaya, menerima. Saudara-saudara sekalian, sesuatu yang pasti tidak mudah, tapi ini dapat kita kerjakan ketika kita memahami sebab segala sesuatu datang daripada Tuhan. Itulah sebabnya Ayub dalam Ayub 2 ayat 10 berkata ya, dia berkata sama istrinya, apakah kita cuma mau terima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk. Nah, saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya simpulkan di bagian pertama nih, it's all about Jesus. Yang pertama, semua datang daripada Tuhan di dalam hidup kita. Yang menangkap katakan amin ya. Tapi jangan berhenti di situ loh. Karena kalau kelamaan di situ, semua datang dari Tuhan. Pertama belajar terima, pelan. Kalau enggak ngerti urutan selanjutnya, biasanya terus kita jadi orang Kristen yang kecewa sama Tuhan. Tuhan kok kayak gini? Aku nih dah melayani, aku nih dah korban, aku dah dukung gereja, aku dah begini. Kalau mandek di situ, kita kecewa. Makanya kita harus tahu kebenaran yang kedua. Yaitu Alkitab berkata, segala sesuatu adalah oleh Dia. Tadi Alkitab berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Nah, perhatikan kata oleh ini ya. Alkitab berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Nah, ini kata yang penting, kata oleh. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, for all things are from Him and then by Him. Ya, jadi by itu menunjukkan bahwa ada tangan Tuhan yang sedang ada di sana. Lalu The Message berkata, everything happens through Him. Segala sesuatu terjadi melalui Dia. Jadi dengan kata-kata ini saudara, terjemahan simpelnya pagi ini maknanya adalah bahwa Tuhan tetap bekerja di dalam segala perkara kehidupan kita. Yang sukacita katakan amin. Makanya Roma 8 ayat 28 yang tadi kita nyanyikan berkata kita tahu sekarang, kita baca katakan 23. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, katakan untuk mendatangkan kebaikan, katakan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ngomong Roma 8:28 ini harus ngerti. Karena ternyata Roma 11 ayat 36 yang ngomong, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, lalu oleh Dia, by Him, through Him. Artinya Tuhan itu tidak akan membiarkan segala sesuatu terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan di hidup kita. Yang sukacita katakan amin. Tuhan tahu, Tuhan ngerti, dan Tuhan memang kalau itu terjadi diizinkan betul-betul ada sesuatu yang sedang digarap sama Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Nah saudara-saudara, di bagian lain firman Tuhan berkata Mazmur 37 bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Anda tahu lagu ini ya? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya,
Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Boleh sembah Tuhan terus, sukacita katakan tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sukacita, beri tepuk tangan kepada Tuhan kita. Dan sama-sama kita katakan amin, saudara. Nah, kalau kita tahu, sekarang saya langsung berbagi saja respon. Segala sesuatu datang dari Tuhan. Segala sesuatu oleh Tuhan, dikerjakan sama Tuhan. Tuhan sedang garap sesuatu di sini. Tuhan sedang mengolah ya sesuatu di tengah-tengah perjalanan apapun yang Anda alami. Maka saya percaya kita butuh beberapa respon. Yang pertama, saudara, kita perlu punya respon sederhana ya, percaya penuh kepada Tuhan. Ya, percaya tapi penuh hatinya pada Tuhan. Kita bilang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percaya penuh kepada Tuhan. Nah, memang kadang-kadang saya ya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi yang bersukacita katakan amin. Ini bukan sekedar nyanyi-nyanyi lagu-lagu. Ini lagu yang menginspirasi, menolong saya melewati masa susah. Kalau enggak, ya masa susah saya, Anda punya masa susah sendiri yang kadang-kadang akan berat. Bagi saya masa susah itu mungkin sekitar 4 bulanan lebih, 4-5 bulan. Ya, antara bisa beraktivitas, tidak bisa beraktivitas, antara bisa bangun, kadang tidak bisa bangun. Ya, dengan segala macam perasaan yang menekan, Tuhan menolong saya untuk percaya penuh ya sama Tuhan Gideon. Aku sedang kerja nih di tengah-tengah segala sesuatu yang engkau alami. 2, saudara, respon kita ya, kalau kita paham bahwa Tuhan segala sesuatu adalah dari Dia dan sekarang oleh Dia, maka saudara, respon kedua adalah ya, bangun terus hidup yang berkenan kepada Dia. Ya, seperti Mazmur 37 ayat 23 tadi berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang seperti apa yang Tuhan ngatur langkah-langkah hidupnya. Perhatikan, langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Jadi ini yang perlu jadi target kita nih, sementara Tuhan sedang mengerjakan saudara-saudara segala sesuatu dalam hidup kita. Berkenan kepada Tuhan artinya saudara, kalau memang ada dosa cepat aja bertobat. Nggak usah terlalu banyak ya berkecimpung di sana. Kalau ada yang salah, perbaiki. Kalau ada yang tidak berkenan, ya ada yang kurang, maksud saya tambahkanlah. Target kita di tengah-tengah segala sesuatu yang sedang Tuhan izinkan di sana, mari terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan. Yang menangkap sekali lagi sama-sama katakan amin. Saudara, ya ini hal-hal sederhana yang menolong kita melewati berbagai macam dinamika dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara, adalah temukan hikmat atau pengajaran Tuhan di tengah-tengah situasi itu. Amsal 4 ayat 5, ayat firman Tuhan berkata, kita baca bersama yuk Bapak Ibu Saudara-saudara, katakan 2-3. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan bilang gini, sebetulnya hikmat itu ada di mana-mana. Ya, mungkin kata-kata hikmat, kata-kata yang menginspirasi kita. Tadi pagi di kamar hotel, saya lihat begini, ada kata hikmat tertempel di kamar hotel, sementara saya siap-siap. Bunyinya begini, kalau Anda mau meramalkan masa depanmu, mudah, ciptakanlah masa depanmu katanya. Kalau Anda mau tahu masa depanmu, ya, if you want to know the future, ya, create it. Bentuklah masa depanmu, ya.
Saya nggak tahu nih anak-anak muda ada yang mau ikut tagarnya X nggak? Kabur aja dulu ya. Saya baru pulang dari Jepang 10 hari, saudara. Memang itu tempat yang baik, tapi ya saya tidak bilang luar negeri selalu baik. Luar negeri punya kesusahannya sendiri ya. Sedikit cerita, kalau di Indonesia itu enak. Dari rumah Indomaret numpak motor, weng, ya belum weng, neng luar negeri melaku, ya jalan terus kakinya harus kuat, saudara sekalian harus terlatih untuk kuat berjalan, ya ada enaknya, ada tidak enaknya. Nah, saudara-saudara, tapi itu kata hikmat tadi pagi di kamar saya lihat, if you want to know your future, create it. Kalau kamu mau tahu masa depanmu, nggak usah diramal-ramal. Anda harus menciptakan. Itu salah satu pemikiran hikmat. Salah satu pemikiran hikmat. Nah, kembali kepada firman Tuhan, ketika ya saya mengalami kelemahan itu, ternyata Tuhan menolong respon. Segala sesuatu dari Tuhan. Respon yang pertama dari Tuhan tahu. Segala sesuatu oleh Tuhan. Tuhan sedang campur tangan kerja di sini. Apa yang harus jadi respon? Tetap percaya penuh kepada Tuhan. Ya, terus belajar hidup berkenan, yang perlu diperbaiki, perbaiki aja di masa-masa itu. Dan yang ketiga, temukan hikmat atau pengajaran Tuhan. Temukan hikmat. Temukan hikmat ya. Saudara, ketika saya jatuh, saya belajar beberapa hikmat ya. 3-4 bulan masa pemulihan, hikmat pertama adalah hikmat keluarga ya. Sudah sayang sama istri, ketika saya jatuh nggak bisa apa-apa, mohon maaf ya. Dari semua kotorannya kecil dan besar, yang urus adalah istri. Jadi saya bertambah menghargai pernikahan. Kebetulan pas jatuh kok pas 25 tahun pernikahan kita ya. Jadi memang sudah rencana mau dirayakan, malah jatuh Oktober 31, 25 tahun pernikahan ya. 17 Agustus jatuh. Jadi dalam masa pemulihan itu ya saya belajar merayakan pernikahan dengan dia, walaupun ya sedikit kesaksian, postur saya agak bongkok sebenarnya. Karena operasi pertama belum clear ya. Tapi ngerayakan karena apa? Bersyukur ya. Hikmat keluarga, tambah menghargai pasangan. Kedua, hikmat yang saya belajar, hikmat kesehatan ya. Simple cerita, memang saya ternyata punya kondisi gula darah yang tinggi. Jadi karena operasi pertama ada satu lubang, keluar airnya tuh 40 hari tidak berhenti-berhenti. Ketika ditanya dokter, belajar semua ya, semua orang bilang gini, gula darah Bapak rendah, itu luka cepat nutup. Jadi saya belajar hikmat kesehatan bersama istri, ditolong ngatur kembali masalah kesehatan. Dan itu berguna, karena ketika saya operasi kedua 20 November, luka saya nutup hanya dalam jangka waktu sekitar 2 minggu saja. Lebih cepat nutup, kenapa? Sudah belajar hikmat kesehatan. Jadi kalau punya masalah itu selalu ada hikmatnya, yang sukacita katakan amin. Kalau ada masalah itu bukan cuma masalah om, tante, bukan cuma masalah abot, bukan cuma sekedar mengeluh, ya. Kalau sampai ada yang kena masalah pinjol, ya, dan sekarang sedang kesusahan, itu ada hikmatnya. Dan saya lihat Jason sudah tulis tentang bagaimana tentang pinjol. Ini ada penasihat, ini boleh ini ya, boleh ini ya. Katanya pinjol tidak harus dibayar ini. Kalau ada yang jotos sih kasih dia aja. Pinjol enggak dibayar, itu mungkin yang tidak resmi ya. Saudara-saudara, ada hikmatnya selalu. Yang ketiga saya belajar hikmat sederhana tentang pelayanan. Kami melayani di Salatiga, puji Tuhan semua baik dalam berkat Tuhan, berjuang, tidak mudah. Tapi begitu jatuh, udah nggak bisa pelayanan. Mikir aja udah nggak bisa. Puji Tuhan staf pelayanan itu kompak. Mereka sama pengurus gereja bilang, jangan ganggu Pak Gideon. Saya tidak boleh dikunjungi, mereka yang atur. Tapi pelayanan tetap jalan. Saya belajar hikmat pelayanan gini. Oh, aku iso digantikan Tuhan kapan saja. Kalau sombong. Makanya pelayan Tuhan itu kalau sombongnya cuma dikepret Tuhan, jebret ya. Jangan anggap diri Anda paling penting. Anda itu replaceable. Saya sama Anda itu replaceable. Dapat digantikan kapan saja. Yang ngerti katakan amin. Makanya kalau masih bisa ngelayani dengan rendah hati dan semaksimal mungkin tentunya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yang sukacita katakan amin. Nah nomor 3, yang paling akhir. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan paling akhir kepada Dia. Saudara, 3 prinsip ini.
dari dia, oleh dia, kepada dia. Saudara, terjemahan bahasa Inggris berkata, sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari berkata, semuanya berasal dari Allah dan adalah untuk Allah. International Standard Version berkata, for all things are from him, by him, and for him. The Message bunyinya lebih keren, berkata, everything ends up in him. Semua mandeknya di dalam dia. Ujung akhirnya cuma Tuhan. Ya, bahasa orang Jawa Timur, jujukan ya. Totokan akhirnya itu semua itu Tuhan. Udah nggak ada yang lain. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu ujung-ujung akhirnya adalah untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan kalau kita merespon dengan benar. Yang menangkap katakan amin ya. Maknanya segala sesuatu berujung akhir untuk kemuliaan Tuhan. Nah ini yang Bapak Ibu harus tahu. Dan kalau Anda sedang menjalani yang tidak mudah, Anda harus memastikan nanti ujung-ujung akhirnya ada di sana tuh. Kemuliaan Tuhan yang terpeta di hidup Anda, ya pada akhir apapun yang Anda alami adalah satu tulisan, Tuhan dimuliakan dalam hidup Anda dan hidup saya. Saudara-saudara sekalian, nah kalau kita mengetahui bahwa segala sesuatu adalah akhirnya, ujung akhirnya untuk Tuhan, nah, ada dua respon yang saya ingin bagikan sebelum kita akhiri firman Tuhan. Yang pertama responnya adalah, kalau tadi percaya sama Tuhan, sekarang yang kedua responnya adalah percaya rencana terbaik Tuhan. Satu kali Yesus jalan sama murid-muridnya, ada lihat orang buta dari lahirnya. Murid-muridnya nanya, siapa yang dosa Tuhan? Orang tuanya atau dia yang salah? Yesus jawab, bukan dia, bukan orang tuanya, tapi karena ini. Katakan, kita baca bersama 2-3. Pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Makanya yang ditulis Pak Niko itu, ya, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Boleh katakan hati percaya. Hatiku percaya. Hati percaya, katakan. Hatiku hati percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Yang nangkap katakan amin ya. Percaya apa? Rencana Tuhannya itu terbaik. Saudara sekalian, sampai Anda sampai di titik itu, barulah Anda akan lega ngikut Tuhan. Seneng. Ya, apa-apa ya. Makanya sampai Yusak Sujarwo terakhir nulis, aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel. Rewel ya, betul ya Liana? Rewel Gusti, udah gak rewel lagi, udah gak ngeluh lagi. Karena sekarang dia tahu rencana Tuhan. Udah gak rewel. Nah kalau Anda rewel, ya bukan Anda salah. Itu prosesmu. Makanya sekiranya kita boleh ngerti prinsipnya dan ngikuti jalan-jalan Tuhan. Saudara, jadi kalau kita tahu segala sesuatu adalah untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan, maka respon pertama terus ya, jaga percaya sama rencana Tuhan, hati percaya. 2, biasanya di perjalanan kita akan capek dan lemes. Sampai kapan toh Pak? Kok nggak selesai-selesai toh Pak? Kok nggak beres-beres? Nah ini sharingnya, fokus ya. Respon yang perlu dijaga adalah yang kedua di bagian ini adalah terus pandang kepada Tuhan Yesus, fokus kepada Yesus. Saudara, dari ayat Ibrani 2 ayat 2-3 Alkitab berkata bahwa marilah kita melakukannya, itu adalah pertandingan iman saya dengan Anda, dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Waktu kita mungkin rasa lelah,
yang warna merah berikutnya dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu saya jangan jadi lemah dan jangan putus asa, sementara menjalani apa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang nangkep saya lagi katakan amin. Mata imannya itu perlu dijaga kuat. Perlu dijaga kuat. Saudara-saudara, tapi saya mau akhiri ini ya, bahwa kalau Anda menjalani ini dengan pertolongan Roh Kudus, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan ujung akhirnya nanti adalah kepada Dia. Walaupun sekarang kita ini belum tahu, saudara, saya ingin menyimpulkan firman Tuhan ini sebagai berikut, bahwa kalau kita ikuti prinsip firman Tuhan, hidup dalam prinsip pengertian, semua di hidup saya itu tentang Yesus, it's all about Jesus, ini prinsip kehidupan akan membawa sukacita besar dalam hidup kita, sementara kita mengiring Yesus. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saudara, jadi tadi saya bilang, naik motor jatuh. Jadi gini saudara, saya jatuh dan kemudian dioperasi 2 kali. Jadi ternyata kalau dikilas balik, kira-kira saya sekarang bisa bersaksi bersyukur, bunyinya demikian. Tinggi asli saya itu sebenarnya 185 cm. Tapi saya kena satu penyakit mungkin sudah sekitar 25-30 tahun dan kemungkinan ini belum sembuh sempurna. Jadi penyakit itu membuat saya perlahan tapi pasti, kalau Anda mungkin ketemu saya tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya ya, saya itu sebenarnya sudah tambah bongkok saudara. Sudah turun tingginya ke angka 179 pernah diukur sama istri saya. Bahkan sebetulnya saya sudah mungkin lebih bongkok lagi ya. Karena kalau orang tidur telentang leher bisa ke bawah, saya itu gantung ya. Mungkin 176, 177 karena saya sekarang kalau tidur bantalnya tambah 2, tambah 3 supaya bisa nyonggo leher ini. Jadi sebetulnya kalau saya diberdirikan, saya itu posisinya bungkuk. Apakah ada usaha Pak Gideon tentang itu? Ada. Minimal ke Singapura sekali, 2 kali ketemu profesor dan ketemu seorang dokter. Ya, dokternya bilang ini nggak bisa disembuhkan, saya kasih obat untuk melambatkan penyakit Anda. Profesornya bilang, lah udah nggak ada operasi sama buat kamu tidak ada obat. No operation, no medicine. Udah ngomongnya begitu saudara, walaupun itu beberapa tahun lalu. Sampai sekarang saya lihat kalau ada orang yang punya kasus kayak saya, ya nggak ada itu yang berkata operasi tulang punggung. Nggak ada. Karena itu sebuah proses yang berbahaya, saraf kita semua ada di tulang punggung. Yang ada orang coba-coba pegang sana, malah lumpuh, nggak bisa jalan. Jadi pikiran saya ya udah ini tak jalani. Pernah saya ke Surabaya 7 kali ada tukang pijet yang bagus, tiap kali dipijet nanti enak, pulang kaku lagi. Karena memang problemnya bukan di urat atau saraf, tapi problemnya di tulang. Dan itu sudah saya jalani, sudah nggak kepikir operasi dan apa, jadi saya pikir ya udahlah. Pokoknya aku masih bisa nyetir, tak nyetir, iso naik motor, tak naik motor, sehingga bisa tak jalani, ya sudah. Ya. Saudara-saudara, saya tidak berpikir operasi sampai kemudian jatuh dan terpaksa dioperasi. Dioperasi sekali ternyata saya masih bengkong begini, lalu dioperasi kedua kali, singkat cerita demikian, walaupun berat akhirnya ya udahlah saya coba jalani. Dan selesai operasi kedua, saudara, istri saya bilang, kayaknya kamu tinggi lagi, kayak sebelum dulu sakit. Dia ambil meteran, saya dimeteri 182,5, 183, kurang 2 cm dari tinggi asli. Sekarang saya istri bisa bilang, puji Tuhan jatuh dan dioperasi, kalau enggak dioperasi tidak pernah tegak seperti dulu lagi. Disitulah kami bisa memuliakan Tuhan. Waktu lewati semua ini saya sempat tanya sama Tuhan, kok aku mendadak jatuh toh Tuhan? Lalu Tuhan ingatkan, lah kamu kan pernah sembahyang Gideon, tidak bisakah hambamu ini tegak lagi ya Tuhan? Jawaban Tuhan, bisa. Cuma aku lali, ora pesen, orang nggo tiba ya Tuhan. Nek ngetu iso, aku pesen orang nggo tiba ya Tuhan. Tesih salah meneh ya, masih kurang saja.
Padahal hasil akhirnya semua baik dan sekarang kami mengalami sukacita di dalam Tuhan. Saya percaya hidupmu yang diberkati Tuhan itu akan baik-baik saja. Yang sukacita katakan amin saudara sekalian ya. Sebab Tuhan bekerja di dalam setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup.